Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku kelas 5? Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan. Coba kita mengangkat tangan anak-anak biar semangat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa kabar hari ini anak-anak? Coba tangannya diangkat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, iya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita perlindungan dari segala macam penyakit. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah surat Al-Ma'un ya. Siapa yang sudah hafal surat Al-Ma'un anak-anak kelas 5? Pinter sekali. Banyak yang sudah hafal ya surat Al-Ma'un, karena banyak yang ngajinya sudah jilid 1, jilid satunya sudah tuntas sampai jilid 6-nya sudah yang di bab marhala. Oke anak-anak, kenapa sih Bu Guru kita harus mempelajari surat Al-Ma'un? Nah, agar kita tahu ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kita tahu, agar anak-anak tahu ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu siapa saja sih. Nah, makanya itu kita harus mempelajari surat Al-Ma'un. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan anak-anak dipersiapkan pensil dan bukunya. Terus anak-anak nanti mencatat hal-hal yang penting dan ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang terdapat dalam surat Al-Ma'un itu ditulis. Poin-poin yang penting itu ditulis ya. Nanti anak-anak biar lebih maksimal dalam belajar. Terus yang kedua, marilah kita sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita buka dengan lantunan surat Al-Fatihah ya anak-anak. Mari kita baca, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Anak-anakku sekalian, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat ya. Surat Al-Ma'un turun di Mekah dan disebut juga dengan surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un urutan surat ke-107 ya. Karena dia turun di Mekah maka disebut dengan surat Makkiyah. Terus anak-anakku sekalian, bagaimanakah bunyi surat Al-Ma'un? Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah anak-anakku sekalian, itulah bunyi dari surat Al-Ma'un ya. Jadi terdiri dari 7 ayat. Apa Bu Guru kandungan dari surat Al-Ma'un ini? Yang pertama adalah surat Al-Ma'un ini berisi tentang ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Jadi siapakah saja orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa? Anak-anak yang memarahi, bahkan membentak-bentak anak yatim ya. Ini adalah salah satu ciri daripada orang-orang yang mendustakan agama. Terus yang kedua adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapakah saja orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Itu adalah apabila dia tidak memperhatikan waktu sholat, dia mengolor-olor waktu sholat. Waktu duhur dipakai untuk menjelang asar, waktu sholat asar dia mengerjakan menjelang maghrib. Itu adalah orang-orang yang lalai. Bahkan mereka-mereka yang tidak mengerjakan sholat, itulah adalah salah satu ciri dari orang-orang yang mendustakan agama. Terus yang ketiga adalah, apalagi ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak memberi makan fakir miskin. Mereka tidak peduli apakah tetangganya atau orang-orang terdekatnya tidak makan, dia tidak peduli. Yang penting hidup saya sudah makmur. Itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dan apakah ancaman Allah untuk orang-orang yang mendustakan agama ini anak-anak? Diperingatkan anak-anak ya, didengarkan. Dalam orang-orang yang mendustakan agama ini nantinya akan menghuni neraka. Nah,
Jadi Allah tidak akan memberikan maghfirah, ampunan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Makanya itu anak-anak, kita harus berhati-hati anak-anak. Bagaimanakah guru sikap saya sebagai seorang pelajar agar saya tidak termasuk dalam 3 ciri orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Maun. Nah, sebagai seorang pelajar, yang pertama kita harus menyayangi anak yatim, sesama teman kita harus saling menghormati dan menyayangi. Terus yang kedua, kita kerjakan sholat anak-anak tepat waktu ya. Sholat tepat waktu, sholat 5 waktu. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai seorang pelajar, kita apabila kita mempunyai uang saku sedikit dan teman ada yang tidak punya, ada yang tidak jajan, kita beri, ayo kita jajan bareng lah. Seperti itu anak-anak ya. Kita sesama teman, kita harus peduli. Apabila ada teman yang tidak punya penghapus atau pensil, coba dipinjemi. Kamu tidak punya pensil, ya saya pinjemi. Seperti itu ya. Jangan apa yang kita punya, ini milik saya sendiri, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah terpenuhi, yang lainnya tidak terpenuhi, saya tidak peduli. Itulah anak-anak ya, bagaimana implementasi kita sebagai seorang pelajar di dalam surat Al-Maun. Terus anak-anak, ada sebuah cerita ya. Jadi di dalam tafsir Al-Jalalain itu disebutkan asal mulanya turun surat Al-Maun itu dari ada seorang yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini menyembelih 2 ekor unta yang digunakan atau dimakan, dikonsumsi untuk dirinya dan kerabatnya. Pada waktu itu datanglah seorang anak yatim ke Abu Sufyan itu. Dia meminta, saya minta tolong berikan sedikit daging unta. Abu Sufyan ini marah, sangat marah mendengar anak yatim. Dia memukul anak yatim itu dengan tongkatnya. Nah, makanya itu turunlah surat Al-Maun itu. Siapakah orang yang menghardik anak yatim? Dialah salah satu orang yang akan memasuki neraka. Nah, itulah anak-anak ya. Dan anak-anak, materi surat Al-Maun pada pagi hari ini seperti itu. Dan tugas anak-anak adalah anak-anak merangkum tentang kandungan pokok surat Al-Maun yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru, dan anak-anak membuat peta konsep ya, membuat peta konsep materi surat Al-Maun yang sudah dijelaskan pada pagi hari ini. Dan apabila anak-anak ada hal yang kurang dimengerti, anak-anak bisa bertanya melalui WA group ya. WA group yang sudah kita buat ya bersama-sama. Anak-anak bisa bertanya tentang hal-hal yang tidak dimengerti lah. Itu cukup sekian penjelasan Bu Masyiwa pada pagi hari ini. Dan apabila ada kata-kata ataupun materi yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya di WhatsApp. Dan kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.